Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah telepon itu terputus, Sena keluar dari dalam kamar, menemui sang ibu dan ayah yang sedang menonton televisi di ruang keluarga mereka. Ruangan kecil yang hanya ada karpet dan lemari TV. "Mak," sapa Sena seraya ikut duduk di sana. "Kamu belum tidur? Mama kira sudah tidur," jawab Sarni. Ia sedang memijat punggung sang suami, Rudi, dan Sena langsung bergerak memijat kaki sang ayah. "Belum, Mak, Bapak, sebenarnya ada yang mau Sena sampaikan," ucap Sena dengan begitu gugup. Entah kenapa rasanya ia begitu malu, meski berbicara dengan kedua orang tuanya sendiri. "Apa, Nak?" tanya Rudi perhatian. Penyakitnya sudah berangsur membaik, apalagi setelah Sena pulang, seolah anaknya itu adalah obat penawar dari semua rasa sakitnya. Dengan kegugupannya itu, Sena mulai menjawab pertanyaan sang ayah, menceritakan semua tentang rencana kedatangan Hanan dan mamanya ke sini besok untuk melamar dirinya. Sena juga menceritakan jika ia dan Hanan bertemu di perusahaan Extra Food saat Sena bekerja di Jakarta dulu. Bahkan dengan memberanikan diri, Sena mengatakan jika ia dan Hanan saling mencintai. Tak sampai di sana, Sena bahkan dengan terang-terangan mengatakan jika Hanan sudah duda dan memiliki satu anak yang masih bayi. Awalnya begitu yakin untuk menyetujui Sena, namun saat mengetahui status sang pria, Sarni dan Rudi langsung nampak ragu, merasa Sena akan kesulitan kelak. "Apa kamu yakin, Nak, akan menikah dengan pria itu? Jika kamu sudah menikah dengannya, maka anak itu akan menjadi tanggung jawabmu," Rudi menanggapi setelah Sena selesai bercerita. "Insya Allah, Pak. Insya Allah Sena siap. Sena sudah menerima semua yang ada di Mas Hanan. Dan Mas Hanan juga sudah menerima semua kekurangan Sena," jawab Sena dengan yakin. Ia malah bersyukur jika diberi kesempatan untuk merawat Noah. Noah adalah bayi yang malang bagi Sena, hingga ia ingin memberikan curahan kasih sayang yang tanpa henti pada bayi itu. "Semua keputusan ada di tanganmu, Nak. Ini adalah hidupmu. Mama dan Bapak hanya bisa mendukung. Selama ini kamu sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Sudah saatnya kamu memikirkan masa depanmu sendiri," ucap Rudi yang mulai sendu. Antara rela dan tidak, namun memang harus seperti inilah jalannya. Anaknya kelak akan menikah dan ikut sang suami. "Benar kata Bapak, Nak. Mama dan Bapak hanya bisa mendukung dan mendoakanmu. Semoga kelak pernikahan kalian akan bahagia," Sarni menimpali. Sementara Sena sudah menunduk dan menangis. Entah kenapa ia merasa akan ada perpisahan di antara mereka. Melihat anaknya yang haru, Sarni pun mendekati Sena dan memeluknya erat. "Sudah, jangan menangis. Mama dan Bapak akan selalu ada untuk kamu, Nak, meskipun kamu sudah menikah nanti," ucap Sarni yang malah membuat tangis Sena semakin pecah. Malam itu mereka terus berbincang hingga larut malam, hingga Sena menangis berulang ketika Sarni membicarakan masa kecilnya. Kini sang anak sudah dewasa, bahkan sudah meminta izin untuk menikah. Pagi-pagi sekali, Hanan membawa sang ibu untuk pergi ke Palembang. Bagas dan Feli ikut bersama mereka, sementara Yowana memilih untuk tinggal. Bukan masalah trauma naik perahu ketek, namun memang karena ada pekerjaan Hanan yang tidak bisa ditinggal dan ia yang menggantikan.
Namun sudah berulang kali juga Yohana mengingatkan Hanan jika sebaiknya sebelum naik perahu ketek itu mereka suntik anti mabuk karena obat-obatan biasa tidak akan mempan. Diingatkan seperti itu, Hanan malah terkekeh. Ada-ada saja, jawabnya kala itu sambil menggelengkan kepalanya. Ya sudahlah, batin Yohana pasrah. Dari Jakarta ke Palembang, mereka menggunakan helikopter. Dari Palembang kota ke desanya Sena, mereka menggunakan perahu ketek. "Kita naik ini mah," ucap Feli yang kala itu lebih menyerupai tour guide. Mariam meminta Feli untuk memanggilnya dengan sebutan mama sama seperti Sena. Mariam tersenyum. Ini bukan pertama kalinya ia menaiki perahu ini. Dulu saat masih berjuang bersama sang suami, ia sempat menaiki perahu ketek. Mariam lalu mengangguk dan menerima uluran tangan Feli untuk segera masuk. Satu perahu ketek itu sudah mereka sewa untuk 4 orang. Hanan dan Bagas pun mengikuti. Hanan sedikit terkejut saat mesin perahu itu dinyalakan. Terdengar sangat kasar di telinganya. "Bismillah sayang," ucap Mariam pada semua orang, dan setelah itu perahu mulai melaju. Beberapa jam kemudian mereka sudah sampai di pinggiran desa. Mesin perahu ketek itu sudah mati, menyisakan 2 pria yang nyaris mati pula. Muntah Hanan dan Bagas kompak. Mereka muntah lagi dan lagi. "Bagaimana ini mah? Kasihan Om Hanan dan Pak Bagas. Tapi kita masih harus jalan, 20 menit lagi baru sampai ke rumah Sena," ucap Feli dengan cemas, was-was tak menentu. "Di sini juga tidak ada ojek, apalagi kursi roda. Yang ada ya cuma keranda," batin Feli bingung sekali. "Ya sudah, kita papa saja mereka. Kamu pegangi Bagas, biar Mama pegang Hanan," usul Mariam, dan Feli menyetujui tanpa pikir panjang. Di sepanjang perjalanan itu ada sepasang jantung yang berdetak tak beraturan. Kedua pipi Feli merah, bak kepiting rebus, wajahnya merona, tak menyangka jika reaksi tubuhnya akan sedahsyat ini. Ternyata berdekatan dengan Bagas sesuatu yang buruk baginya. Karena kondisi Hanan dan Bagas yang tidak memungkinkan, kedua pria itu langsung dibawa ke rumah Pak RT dan dirawat di sana. Jadilah hanya Mariam yang menemui kedua orang tua Sena. Berulang kali Mariam memohon maaf atas ketidakmampuan sang anak dalam naik perahu ketek. Sarni dan Rudi menggeleng. Mereka berdua justru merasa iba. Panjang lebar Mariam menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu untuk mempersunting Sena untuk sang anak Hanan. Tanpa segan pun Mariam menceritakan jika Hanan adalah seorang duda dan memiliki 1 anak yang masih berusia 3 bulan, Noah namanya. Demi lamarannya diterima, bahkan Mariam pun mengatakan jika ia bersedia merawat Noah jika seandainya anak itu menjadi penghalang di antara Hanan dan Sena. "Tidak, Bu, tidak seperti itu. Jika Sena menikah dengan Nak Hanan, maka Noah juga adalah tanggung jawabnya. Kami sebagai orang tua hanya bisa merestui, mendoakan yang terbaik untuk Sena," balas Sarni. Bahkan Sarni pun mengatakan jika Sena juga bukanlah orang yang sempurna, masih banyak kekurangannya. Sarni bahkan memohon agar kelak Mariam pun menerima Sena apa adanya, menyayangi Sena seperti anaknya sendiri. Mariam tersenyum. Ia lalu memeluk sang calon besan erat dan Sarni pun membalasnya. Perbincangan malam itu usai. Mereka sepakat untuk menggelar pernikahan 2 minggu lagi.